Miring ke kiri ya? Oh, oke. Kok bisa ya? Nggak tahu Bu Endang ya, kalau sudah masuk ke CPT ya sudah. Di sini berarti oke kita, bicara sekilas mengenai model atom ini dan teori atomnya ya. Oke, teori atom Dalton itu mengenai apa? Bola tidak bermuatan ya, bola pecah tidak bermuatan. Kemudian Thomson itu penemu apa? Elektron. Elektron. Dia mengatakan bahwa ini seperti kismis di dalam roti kismis, di mana kismisnya itu adalah elektronnya. Kemudian di sini itu ada si apa? Rutherford. Apa kelemahan atom Rutherford? Bisa jatuh karena takutnya energinya hilang itu. Tidak elektronnya bisa jatuh. Elektronnya bisa jatuh. Ayo, yang benar yang mana? Yang mana? Ini gimana caranya ya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana elektron bisa jatuh? Kelemahannya apa? Rutherford itu tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom. Tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kalau Bohr kemudian menyempurnakan itu, mengatakan bahwa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti karena elektron itu mengelilingi inti dengan menggunakan energi yang tertentu pada lintasan yang tertentu yang dinamakan dengan kulit. Nah, kemudian ini adalah teori ketidakpastian ya. Itu mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa ini tentang kebolehjadian elektron ya, ditemukannya suatu elektron itu yaitu yang dinamakan dengan suatu orbital. Ini adalah teori atom, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah tentang apa namanya? Konfigurasi elektron ya. 30. Bagaimana konfigurasi elektron 30? Argon 4s2 3d10. 4s2 3d10. Sebentar ya, saya cari dulu Pak Anu sebentar. Pan. Caranya itu gimana sih? Untuk apa? PP Oke.
salah tadi. Oke ya, teman-teman dilanjut ya. Maaf, Bu Endang itu agak bingung untuk cara-cara ini. Iya, ini ada Pak Hen. Untung ada Pak Hen ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, Santi sampai mana? Ini ya. Jadi ini konfigurasi elektronnya tadi bagaimana? Apa tadi? Joel, gimana konfigurasinya Joel? Oh, pakai ini aja. Oh, oke deh. Siap. Ini balik ini. Mengembalikan ke slide yang tadi. Oh, oke. Oke. Ya, siap. Oke. Gimana, Joel? X30, Joel? Konfigurasinya bagaimana? Halo, Joel? Saya lupa, Ibu. Oh, lupa. Oke. Luis, Effendi. Gimana, Pak. Luis? Sama kayak itu yang ini 30 ya, Bu. Berarti itu 18 AR 4S2 3D10 sama seperti Revato juga sih. Berarti itu dia berada di golongan 2B periode 4 buat saya. Oke, 2B periode 4 ya. Iya, Bu. Ya, 2B-nya dapat dari mana? 2B-nya itu dari D. Ya. Periode 4-nya itu karena itu kulit terluarnya ada di 4, Bu. Ya, betul. Jadi di sini blok D ya. Blok D itu berarti golongan B. 2 ditambah 10 itu adalah 12, maka dia adalah golongan 2B. Kalau ditambahkan totalnya 3, berarti dia 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B itu ada 8, 9, 10. 11 itu 1B, 12 itu 2B. Itu adalah periode, kalau dia berakhir di blok S atau blok P, maka itu adalah golongan A. Ya, kalau golongan S, kalau blok S itu berarti 1A, 2A. Kalau P itu ditambahkan P dengan S-nya. Periode ditentukan oleh kulitnya. Jadi kulit yang terluar itu adalah menunjukkan bahwa itu jumlah total kulitnya. Di sini kulit terluarnya bukan 3 tapi 4, maka dia adalah periode 4, golongan 2B. Oke, betul. Kita lanjutkan. Bu, kalau saya jujur, kayak saya gak teliti itu, Bu. Hah? Kayak saya gak teliti nomor 3, Bu, saya. Oh ya wes. Lain kali lebih teliti. Nomor 4. Berdasarkan data tersebut, letak unsur-unsur secara berurutan dari kiri ke kanan. Jari-jari atom dari kiri menuju ke kanan ya. Itu letak unsur secara berurut. Coba, Ya, Bu. ini diurutkan dulu letak unsurnya ini. Kalau dilihat dari jari-jarinya, dari kiri menuju ke kanan itu jari-jarinya bagaimana? Makin kecil, Bu. Makin Mengecil. mengecil. Kalau dari atas ke bawah dia semakin? Makin besar, Bu, karena makin banyak kulitnya. Ya, makin banyak kulitnya. Kalau dari kiri ke kanan karena dia tarikan muatan intinya semakin besar, maka jari-jarinya semakin kecil ya. Nah, Ya, maka Bu. di situ jari-jari yang paling besar berarti mulai dari si Si P, kemudian S. tinggal ngurutin aja ya. P, kemudian apa ini? Jadinya PSO RQ, Bu. RQ. Ini ya, jari-jari atom. Jari-jari atom itu mulai dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan itu semakin kecil. Ke kanan. Semakin kecil. Kalau dari atas ke bawah, itu semakin besar. Ini disebabkan oleh jumlah kulit. Di sini disebabkan oleh tarikan muatan inti. Oke, terkait dengan sifat-sifat sistem periodik unsur. Selain jari-jari atom, ada sifat apa lagi yang lain? Itu. Apa lagi? Apa? Ya, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada elektronegativitas. Ya, itu dibaca teman-temannya itu. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Diketahui beberapa ion berikut ini, pasangan rumus kimia dan nama senyawa yang benar adalah Fe. Fe itu adalah besi. Besi berapa kalau Fe 3+? Itu Ferry. berarti bukan yang FCN 3 ya, Bu? Besi 3.
Yang A, FeCN, bener nggak? Enggak Bu, itu bukan harusnya FeC3 ya? Ya, ini salah ya. Aduh, salah deh. Salah. Dia yang benar adalah di sini FeCN3. Nah, kemudian di sini NH4CN, amonium karbonat, salah di mana? CN Nah, warna karbonatnya cyanida. bukan CN. Ini sianida ya. Kemudian FeCN3 2 kali ferrosianida, salahnya di mana? Harusnya Veronya itu harusnya Fe2+. Bu. Ini ferry. Ferro lagi, ini salah, ini salah. Ini yang benar adalah ferry nitrat. Maka jawaban yang benar adalah amonium nitrat. Lanjut. Nomor 6. Berikut data yang merupakan non-elektrolit. Kamu ingat apa cirinya elektrolit dan non-elektrolit kalau dalam sebuah percobaan? Elektrolit dengan non-elektrolit itu dilihat dari apanya? Ini variabelnya adalah gelembungnya. Kalau yang elektrolit itu dia ada gelembung. Kalau non-elektrolit itu dia tidak ada gelembung. Nah, kalau elektrolit, maka nanti dia ada elektrolit kuat dan lemah. Kalau yang kuat itu nyala lampunya bagaimana? Ini lampu terang. Yang lemah itu bisa tidak menyala atau mati ya, redup. Gitu. Jadi kalau menentukan elektrolit dan non-elektrolit itu kamu lihat adalah ada tidaknya gelembung. Kalau lemah dan kuat itu baru dilihat bagaimana nyala lampunya. Jadi jawabannya yang benar yang mana ini? Yang non-elektrolit? 24 bukan Bu? Ya, 1 dan 4. A. Ini tidak bisa ke-save ya. Jadi kamu yang butuh silakan di itu screenshot sendiri. Oke, lanjut nomor 7. Bu, 14 atau 24 Bu? 24 ini tidak menyala, tidak ada gelembung. Ini non-elektrolit ya, non-elektrolit. Oke, lanjut. Ini sekarang nomor 7. Unsur A dan B membentuk senyawa dengan rumus kimia dan jenis ikatan seperti apa? Z11. Bagaimana Z11? Boleh saya coba Bu? Ya, boleh, silakan. Jadinya Z11 itu kan hebat negara neon terus itu kan satu. Oh, ini A. Ya. Yang ini B. Yang B itu dia butuh 2 elektron kan karena dia ada itu dia 6 abu. Ikatannya ion atau kovalen? Ion, Bu. Ion ya. Ion. Ini logam membentuk A positif 1. Ini non logam dia membentuk B negatif 2. Jadi di sini itu ikatan yang terjadi ion. Rumusnya menjadi bagaimana? 2B. A 2B Bu. 2B ion. Ikatan ion terjadi antara logam dengan non-logam. Logam itu golongan 1, 2 ditambah golongan transisi. Itu semuanya logam. Non-logam itu golongan sebelah kiri ya. Golongan 7, golongan 6. Itu kemudian ikatan ion berarti terjadi antar ion. Yang satu membentuk positif, yang satu membentuk negatif. Kalau ikatan kovalen maka terjadi antara non-logam dengan non-logam dengan sharing elektron. Gitu ya. Penggunaan bersama pasangan elektron. Oke, kita lanjutkan. Mau nanya Bu, Boleh? itu berarti kovalen itu kalau gak ada hubungan kayak ion-ion gitu ya, kayak gak ada hubungan elektron kalau kovalen. Kalau kovalen itu dia golongan 6 ke sana. Jadi misalnya elektron valensinya itu 7 sama 6, itu pasti kovalen karena itu non logam dengan non logam. Oh, sip. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Baik, satu lagi ya. Satu lagi setelah itu kita lanjutkan nanti. Nomor 8. Unsur X memiliki nomor atom 6, unsur Y memiliki nomor atom 9.
Kita lihat di sini. Y nomor atomnya 6, konfigurasinya bagaimana? 2,4. Unsur, salah ini X. Ini Y-nya itu nomor atomnya 9. Konfigurasi 9 bagaimana? 2,7 kan? 2,7. Ya, kamu lihat di sini. Ini adalah golongan 7, ini golongan 4. Kovalen apa ion? Ion, Bu. Ion. Kovalen lah ini. Oh, kovalen juga ya? Oh, yang kanan-kanan ya, Bu. Ya, ini apa namanya? Dia akan membentuk menjadi seperti apa? Ini karbon, ini F. Apa namanya? Fluorin ya. Maka hasilnya dia adalah X-nya dia membutuhkan 4 elektron toh. Di sini Y-nya 7. Ini kovalen. Ini ya. Itu. Nah, ini. Sekarang berarti ini XY4. Kalau melihat dari struktur Lewisnya ini polar atau non polar? Non polar, Bu. Non-polar, ini non-polar, tidak terbentuk pol. Coba saya mau ke sini. Kalau misalnya, di sini non-polar D ya. Kalau misalnya Bu Endang punya NH3, ini N. N itu nomor atomnya berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada H, di sana ada H, di sana ada H. Ini notasinya kemudian menjadi AX 3E, ya kan? Yang terikat itu ada 3, satu ada elektron bebas di sana. Polar apa non polar kalau itu? Jadi polar ya, Bu. Polar. Kalau Bu Endang tanyakan bentuknya XY4 itu bentuknya apa? AX4. Masih ingat nggak? Apa? Tetrahedral. Tetrahedral. Kalau AX3E bentuknya apa? Apa? Diingat-ingat ya. Itu adalah piramida trigonal. Ya. AX3E piramida trigonal, AX5 itu adalah bipiramida trigonal ya. Kalau yang oktahedral itu AX6. Nah, itu bentuk-bentuk itu ada bentuk T dan sebagainya nanti dibaca. Yang pasti kamu harus tahu ini polar apa non polar. Oke ya, kita misah dulu ya. Karena saya akan ke kapel, maka saya butuh berjalan ke sana sekitar 5 menit. Jadi silahkan kalian beristirahat dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah misah. Ya, sampai dengan jam 2. Terima kasih teman-teman. Selamat misah.